Di surga, terima kasih Engkau terpimpin terbaik sampai saat ini dan kami masuk dalam acara firman. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran maupun suara. Berikan pengudapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman dan Injil bisa disampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan Engkau lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, tanpa mana semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, sehingga kami bisa mendengar dan mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya semua kami menanggapinya sesuai kehendak Tuhan. Kalau ada yang belum percaya, tolong mereka percaya. Yang sudah percaya, tolong supaya bisa ditumbuhkan dan didewasakan. Kami sadar setan bekerja, kuatkan semua kami menghadapi godaan ancaman dalam bentuk apapun. Juga listrik dan semua peralatan, Engkau tolong jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan Injil Lukas. Lukas pasal yang keempat ayat 31 sampai dengan ayat 44. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang tidak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta pada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara, kita di sini lagi-lagi melihat pelayanan dari Yesus, ya. Jadi tempoh hari sudah ada pelayanan yang ditolak itu, ya, di Nazaret. Sekarang pelayanan dia di Kapernaum, lalu pindah lalu ke kota-kota lain dan sebagainya. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam pelayanan Yesus, ya, apa yang dia lakukan dalam pelayanannya. Pertama adalah pengusiran setan, ini menyolok dalam ayat 33 sampai 36. Lalu juga ayat yang ke-41. Kita baca ulang, ya. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang tidak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang pada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah pada roh jahat, dan mereka pun keluar." Lalu ayat 41. Dan dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudara, pertama dikatakan dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan. Saudara, William Hendriksen mengomentari bagian ini dengan berkata,
iblis tidak pernah bolos kebaktian. Kata-kata ini menarik ya. Iblisnya tidak pernah bolos. Yang sering bolos siapa? Anak Tuhan ya. Ini setannya sendiri, komandannya tidak pernah bolos, saudara ya. Tapi yang anak Tuhan ini banyak bolos, saudara ya. Nah, kalau saudara bolos dari kebaktian, maka pikirkan saudara kalah dari setan. Memang dia datang dalam kebaktian bukan untuk berbakti, untuk menyerang, untuk menggoda. Tapi saudara, kalau yang menyerang ini lebih rajin daripada yang berbakti, kira-kira Kristen ini pergi kemana, saudara? Ya, jadi pikirkan itu setiap saudara ditawarin bolos, ditawarin piknik, ditawarin ini, itu, dan sebagainya, sehingga saudara kalah rajin pergi ke kebaktian dibandingkan dengan setan. Ya. Yang kedua, saudara, jelas bahwa setan datang dalam kebaktian bukan untuk berbakti kepada Tuhan. Dia datang untuk justru menyerang, menggoda orang yang berbakti, menggoda orang yang lain, dan sebagainya. Dan saudara, ini perlu kita renungkan, saudara. Kalau saudara datang ke gereja, tetapi tujuannya sebetulnya bukan untuk berbakti pada Tuhan, maka sebetulnya apa bedanya saudara dengan setan di dalam pergi ke gereja? Jadi saudara pergi ke gereja memang seharusnya untuk berbakti, atau untuk melayani, atau untuk kedua-duanya, juga untuk memberikan persembahan, untuk mendukung gereja Tuhan. Pokoknya untuk menyenangkan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Kalau itu tidak ada, maka saudara tidak ada bedanya antara setan ke gereja dan saudara ke gereja. Jadi pikirkan saudara, jangan ke gereja hanya sekedar sebagai suatu rutinitas, terpaksa diajak orang dan sebagainya, tapi selalulah punya motivasi untuk Tuhan, menyenangkan Dia, memuliakan Dia, melayani Dia, dan sebagainya. Karena poin B, setan itu berteriak tadi ayat 33b dan ayat 34, lalu juga dalam ayat 41. Saudara, saya akan bahas sedikit-sedikit ya. Pertama, dalam ayat 34a dia berkata, apa urusanmu dengan kami? Secara hurufiah, saudara, kalau diterjemahkan kata per kata ya, what to us and to thee. Apa bagi kami dan bagi kamu. Ini jelas suatu ungkapan yang tidak bisa diartikan kata per kata. Tapi maksudnya memang kamu dan aku itu tidak ada urusannya. Ya, itu intinya itu ya. Jelas sekali bahwa dengan kata-kata ini bisa terlihat bahwa setan tidak senang berurusan dengan Yesus. Dan ini kontras dengan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang pasti mengasihi Yesus dan ingin dekat dengan Yesus. Pikirkan, apakah dalam hidup saudara tidak senang berurusan dengan Yesus, atau saudara justru ingin makin lama makin dekat? Ada tidak keinginan itu? Kalau saya pernah percaya Kristus, saya percaya, saya yakin keinginan mendekat, keinginan makin menyenangkan Tuhan, makin memuliakan Tuhan, itu pernah ada. Tapi ingat, keinginan itu bisa turun kalau tidak saudara jaga, sehingga akhirnya menjadi ya biasa-biasa saja, suam-suam saja, ya pergi ke gereja, ya belajar firman, tapi ya berurusan sih berurusan, tapi betul-betul ingin mengasihi Tuhan, ingin lebih dekat, dan pakai itu sudah musnah. Saudara, itu perlu dibangkitkan, karena hal itu sering luar biasa penting dan harus ada terus-menerus sampai saudara bertemu dengan Dia muka dengan muka. Yang kedua, setan berkata, aku tahu siapa engkau. Di sini saudara, setan itu jujur dalam kalimat ini ya. Dia tidak berdusta dan pengetahuannya benar. Tapi saudara, pengetahuan yang benar itu tidak disertai penebusan terhadapnya. Dan ini menyebabkan dia hanya bisa merasa takut. Saudara, kalau saudara punya pengetahuan yang benar, yang teologianya benar, uang ngerti bagus, tapi saudara percaya Kristus sebagai penebus, saudara cuma bisa merasa takut. Dan setan sama seperti itu, berarti saudara sama dengan setan. Coba kita lihat ayat ini ya, Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Dia bukan percaya kepada Tuhan, dia percaya fakta itu. Lain saudara, ya, percaya kepada Tuhan itu menyerahkan diri pada Dia. Tapi percaya faktanya toh, itu cuma intelektual. Kalau faktanya, dia bukan percaya, dia tahu sebetulnya. Dia tahu Tuhan itu cuma satu dan lain, dia tahu.
tapi dia tidak percaya pada Tuhan, memang tidak memungkinkan bagi dia. Nah saudara, ini sesuatu yang harus dipikirkan dalam gereja ini. Wah, ilmu pengetahuannya, firman Tuhannya diberikan secara luar biasa. Memungkinkan saudara punya pengetahuan yang sangat banyak tentang Allah. Tapi saudara ingat, kalau pengetahuan itu tidak disertai penebusan, karena saudara tidak percaya atau belum percaya pada Kristus, maka saudara cuma bisa takut. Tapi kalau saudara menambahkan iman pada pengetahuan itu, maka saudara diampuni dan saudara diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi awas saudara ya, jangan cuma punya iman yang intelektual. Ini sesuatu yang sangat-sangat membahayakan dalam gereja-gereja yang seperti ini, di mana pengetahuan firman memang diajarkan luar biasa. Orang yang intelektual tinggi itu bisa senang, iya ya, sistematis dan sebagainya. Dan dia bisa ngerti karena dia pintar. Tapi ya sudah, ngerti tinggal ngerti. Dia lalu tidak menanggapi dengan iman. Ya memang repotnya iman itu anugerah Tuhan saja ya. Orang itu boleh pintar, belum ngerti. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan iman, dia tidak bakal bisa percaya. Tapi kalau saudara adalah orang yang seperti itu, alangkah malangnya saudara ada di dalam gereja yang betul-betul banyak Injil dan firman, tetapi saudara tidak akan masuk surga karena tidak ada anugerah dan karena saudara tidak percaya. Dan jangan pernah salahkan Allah. Dia yang tidak kasih aku anugerah iman, salahnya dia. Tidak peduli dia tidak kasih anugerah. Saudara percaya, saudara tetap salah. Yang ketiga saudara, pengakuan setan tentang Yesus itu benar, tapi ini merupakan pengakuan yang terpaksa. Pada saat itu saudara, ada pengakuan yang terpaksa dari setan. Nanti akhir zaman ada pengakuan yang terpaksa dari anak-anak setan. Saudara, Filipi 2 ayat 19 menubuatkan bahwa nanti pada akhir zaman semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita lihat Filipi 2 19-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, pertama-tama jelas sekali teks ini menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan ya. Dan lucunya dalam kitab Saksi Yehova ya, yang kalimat terakhir dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kitab suci mereka tulis Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Tuhan, akhir zaman semua lutut bertelut menyembah, berarti dia bilang baca kalimat terakhirnya bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya tidak peduli kalimat terakhirnya apa, tapi semua lutut bertelut menyembah Yesus dan mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu konyolnya luar biasa. Jelas sekali teks ini menunjukkan keilahian Kristus. Saudara, hal yang kedua saudara, ini yang bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan ini siapa? Ada penafsir-penafsir yang menganggap ini adalah orang-orang yang percaya saja, yang termasuk malaikat ya. Tapi bagi saya saudara, menurut saya enggak. Ini semua. Bagi orang yang semasa hidupnya memang percaya pada Yesus, mereka akan melakukan dengan sukacita dan sukarela, berlutut menyembah Tuhanku, tidak ada keberatan apapun, dan mengaku dengan sukacita, dengan bangga Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi bagi orang yang semasa hidupnya tidak percaya pada Yesus, apakah mereka itu kafir total atau mereka orang kesan KTP? Mereka akan berlutut, akan mengaku dengan terpaksa. Tapi celakanya, biarpun mereka berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu tidak akan menyelamatkan mereka. Karena saudara, pengakuan seperti itu hanya berlaku pada waktu masih hidup, tidak pada waktu dia datang kembali kedua kalinya. Tidak ada gunanya pengakuan semacam demikian. Jadi saudara, daripada saudara nanti terpaksa mengaku dan tanpa guna, kan lebih baik sekarang mengaku dengan sukarela, nanti pada akhir zaman mengakunya juga dengan sukacita, dan saudara diselamatkan. Jadi bagi saudara siapapun yang belum sungguh-sungguh percaya, cepatlah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan
Percayalah dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan dia adalah Allah dalam arti kata yang semutlak-mutlaknya. Sekarang sudah poin sih, Yesus menghardik setan itu dan menyuruhnya diam. Lalu setannya juga diusir keluar. Dan perintah untuk diam ini juga terjadi dalam ayat 41. Saudara, mengapa Yesus menyuruh setan untuk diam? Padahal mereka mengatakan kata-kata yang benar. Engkau adalah anak Allah dan sebagainya, yang kudus dari Allah. Loh, kok disuruh diam? Kenapa? Pertama saudara, karena belum waktunya hal itu diproklamirkan. Ada hal-hal yang bisa saja belum waktunya. Saudara, Israel ini, dan ini ingat ya, ini kan awal pelayanan Yesus ya. Jadi Israel itu punya kepercayaan yang salah, yang entah sudah berapa lama. Mesias datang dalam diri seorang raja duniawi yang akan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Kalau ternyata Mesiasnya model seperti ini, langsung mereka tidak siap saudara ya, karena kepercayaannya begitu kuat. Tahu-tahu loh kok seperti begini, mereka akan langsung tolak. Jadi saudara, pemberitaan terhadap orang seperti ini perlu secara bertahap ya. Murid-murid pun waktu percaya Yesus sebagai anak Allah dan sebagainya, Petrus dengan juru bicara dan pakai pada Matius 16, dia bilang jangan beritakan pada orang lain. Saat itu jangan, belum waktunya. Nanti akan ada waktunya disuruh memberitakan. Kalau bagi kita sekarang tentu kita harus memberitakan. Tapi bagi mereka pada saat itu, termasuk bagi Yesusnya, belum waktunya harus diproklamirkan. Setannya mau proklamirkan, tidak boleh. Tutup mulutmu, diam. Nah yang kedua, mengapa suruh diam? Yesus tidak mau orang-orang banyak menganggap dia berkomplot. Kalau dia ternyata diberitakan oleh setan, loh ini setan publikasikan Yesus, ini koncoan barangkali. Nah ini jadi repot saudara, kalau orang-orang sudah punya pandangan bahwa nabi satu ini komplotan sama setan, ya tidak ada orang mau dengan dia. Nah coba lihat juga kisah Rasul 16. Ini terjadi peristiwa yang mirip, cuma ini Paulus ya. Ayat 16 dan 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Berarti omongannya benar apa salah? Benar omongannya, tidak ada salah. Dipublikasikan. Mereka ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Lo benar. Tapi saudara, hal ini dilakukannya beberapa lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh itu. Apa sebab? Paulus dipropagandakan kok dia tidak mau. Laki-laki sama seperti Yesus tadi saudara, dia tidak mau orang banyak menganggap dia berkomplot dengan setan. Loh kok Paulus dipropagandakan, dipublikasikan oleh setan ini gimana? Koncoan. Cilaka saudara. Saudara, kita tidak bisa ya berkomplot dengan setan ataupun dengan anak-anak setan. Dan karena saudara, jangan memilih atau memakai orang yang tidak percaya pada Yesus. Apakah dia itu orang yang non-Kristen sama sekali, ataupun dia Kristen KTP, untuk bersama-sama diajak melayani Tuhan. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Memang saudara, kalau orang kafir kita tahu dengan jelas ini bukan Kristen. Nah kalau orang Kristen KTP itu kadang-kadang suka ya. Jadi dalam hal ini ya, kedudukan-kedudukan penting pun bisa kebobolan. Ya, kita milih majelis, saya dari dulu milih majelis itu majelis yang aktif dalam PA. Sudah dipilih naik dari majelis, gak datang PA. Jadi saudara, itu tidak jaminan apa-apa. Tapi setidaknya kita berusaha memilih orang-orang yang kemungkinan Kristennya itu lebih tinggi. Yang ini tuh kebaktian aja jarang, mana bisa Kristen model seperti ini. Ya lebih baik tidak usah dipakai saudara. Ya. Jadi memilih jadi majelis, apalagi juga jadi guru sekolah minggu, ini sesuatu yang harus
kita pilih secara sangat hati-hati, jangan sembarangan. Karena milih salah itu bisa menghancurkan seluruh gereja. Bayangkan saudara, kalau orang kafir-kafir naik jadi majelis, nanti majelisnya ada 20 orang, 15 kafir. Maka setiap kali voting, yang kafir-kafir ini akan usulkan acara-acara tidak karu-karuan, piknik lah, yang pesta lah, yang apalah, segala karu-karuan, gak ada sing kena, membuat gereja diarahkan pada arah yang tidak karu-karuan juga. Apalagi kalau guru sekolah minggu, saudara, kalau ternyata dia kafir, bisakah dia nginjil? Saya pernah baca kesaksian seorang guru sekolah minggu yang belakangan memang bertobat, tapi pada waktu dia menjadi guru sekolah minggu mula-mula dia tidak Kristen. Dan dia kalau ngajar sekolah minggu, dia nginjil lucunya. Tidak Kristen tapi nginjil. Nah, dia lah kayak intelektual. Tapi pada waktu dia anak kecil diadakan altar call, yang percaya Yesus mau percaya Kristus maju ke depan. Dalam hati dia berharap, Bu atas yang maju, Bu atas yang maju, Bu atas yang maju. Lah ya apa saudara, orang melayani dengan pemikiran seperti itu? Masih bagus yang nginjil. Setidaknya Injilnya diberitakan, anaknya dia percaya. Tapi kalau dia tidak nginjil belas, lalu dia memberitakan yang tidak karu-karuan, kita membawa anak-anak itu ke neraka kalau kita memilih guru-guru yang tidak karu-karuan. Saudara, ada gereja-gereja yang memakai pelatih paduan suara yang adalah orang non-Kristen. Lalu cuma melatih paduan suara loh. Tidak peduli hanya melatih paduan suara. Bagus sekali kan? Kan ini ngajarin teknik, persetan dengan teknik. Saya lebih baik paduan suara saya jelek, tapi yang melatih adalah orang Kristen, daripada paduan suara saya hebat jadi juara Indonesia, tapi yang melatih adalah orang non-Kristen. Ini kerjasama antara orang Kristen dengan orang kafir. Sama saja kita berkomplot dengan setan. Pemain organ atau band, ini gereja-gereja yang karismatik ini saudara, hampir semua mereka bayaran saudara, baik chairman-nya maupun pemain bandnya itu bayaran. Jadi profesional. Sekali main dibayar sekian dan sebagainya. Lalu mereka ya karena profesionalnya tentu saja lebih bagus saudara. Ya itu kerjaan mereka. Tapi saya pikirkan, kalau mereka kafir, tidak peduli main musiknya bagus, tidak peduli chairman-nya hebat sekali dan sebagainya, Tuhan memberkati atau tidak pelayanan itu yang perlu dipikirkan. Kalau dia kafir loh, yang Kristen saja motivasinya bisa kacau, apalagi yang kafir. Lebih-lebih sudah ada sekolah teologi yang dianggap injili, tapi pakai dosen yang jelas-jelas adalah orang liberal. Jelas-jelas orang liberal pernah konflik dengan saya, dan saya tahu pasti dia orang liberal, tapi dia dipakai sebagai dosen Islamologi dulu, tidak tahu sekarang ya. Dan dulu banyak ya, termasuk saya kira Saat dan ITA Lawang dan banyak sekolah-sekolah teologi ya, memakai dia, pada dia jelas-jelas adalah orang liberal. Kalian pikirkan saudara, memakai dosen Islamologi itu tujuannya apa? Tujuannya kan sebetulnya bukan supaya kita ngerti Islam, bukan itu kan, tapi tujuan supaya kita nginjili orang Islam, kan begitu. Dengan pengertian itu nginjil. Karena kalau dia liberal, dia tidak akan percaya Yesus pakai satu jalan. Dan Bapak Ruseno itu jelas tidak percaya hal itu. Karena pada waktu saya konflik dengan dia, konflik tentang hal itu. Saya bilang Yesus satu jalan, dia bilang saya salah. Jadi saudara, dia jelas tidak percaya itu, dipakai sebagai dosen. Ngajar apa? Hanya sekedar supaya mereka ngerti Al-Quran atau ngerti ajaran Islam. Gunanya apa? Kalau saya tidak sudi pakai dosen seperti itu. Tidak akan saya pakai sama sekali. Ini betul-betul tolol dan tidak Alkitab dia saudara. Memakai orang yang jelas-jelas kafir untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan mereka. Teologianya beberapa dosen adalah orang Islam. Ini diakui dalam bukunya, sudah ada bukti yang dia yang ngomong. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan memberkati dalam tanda petik pelayanan dari alam gereja atau sekolah teologi. Betul-betul luar biasa konyol, saudara. Ya, jadi saudara, ini satu pesan ya yang sangat penting. Angkat pelayan Tuhan. Bahkan yang remeh pun, tapi lebih-lebih
pelayanan yang penting. Pendeta tentu saja terutama, penginjil, majelis, guru-guru sekolah minggu, chairman, bahkan pemain musik, bahkan yang mengedarkan kantong kolektor. Makin penting, makin harus diseleksi secara lebih ketat. Kita selalu berusaha yang melayani harus orang Kristen. Kafir, no way. Kekristenannya diragukan atau sangat diragukan, gak usah kasih pelayanan, biarpun dia minta. Nah, kamu belum waktunya, belajar firman disik. Terang-terang saja kalau ngomong. Gak usah takut nyakiti hati orang. Kamu belum waktunya, kamu belajar firman dulu. Dulu sudah waktu kami ada gereja di Delta Plaza, waktu masih MRI itu ya. Kami waktu itu tidak punya pemain organ, masih baru mulai. Lalu ada orang yang mengusulkan kepada saya, itu ada cewek yang selalu datang. Cewek itu ikut saksi Yehova, tapi dia pintar main organ, pakai. Saya bilang, gak paten. Saya ngomong tak terang-terangan, tak usah organ-organan. Daripada pakai pemain organ yang adalah terang-terangan saksi Yehova. Saya akhirnya datangi si cewek itu untuk injil dia. Dan tak ada debat dan sebagainya. Dia belum saksi Yehova yang keliling Injil, tapi jelas-jelas memang sudah sangat terpengaruh oleh teologi saksi Yehova. Dan cewek itu cukup pintar untuk debat. Ya, tapi ya debat sama saya, dia kalah pengetahuan. Jadi saya tahu pasti ini saksi Yehova. Saya nggak mau pakai. Tak akan saya pakai kalau saya tahu bahwa orangnya pasti tidak beriman dalam pelayanan apapun. Dan itu saudara perlu saudara pikirkan baik-baik. Angkat pelayan, kita mesti sangat hati-hati. Yang ketiga saudara, setan itu mengganggu atau menginterupsi kebaktian. Nah, jadi di sini sebetulnya ada pelayanan, tapi ada interupsi daripada setan. Jadi ini memang sesuatu yang ya sangat tidak menyenangkan ya. Jadi karena itu disuruh diam dan sebagainya, karena dia mengganggu. Jadi saudara, Yesus pun tidak senang kebaktian diinterupsi. Jadi saya tidak senang, itu sebetulnya sesuatu yang benar ya. Saya heran kadang-kadang melihat banyaknya hamba Tuhan yang kebaktian diganggu, diinterupsi dengan orang yang ribut jalan-jalan dan sebagainya. Mereka bisa sabar dalam tanda petik terus. Apakah itu sabar? Sebaliknya, orang-orang yang ngamuk pada waktu diinterupsi, seperti khususnya Stephen Tong dan saya yang paling sering ngamuk, itu disalahkan, yang jahat lah, yang terlalu keras lah, dan sebagainya. Saya pernah ngomong pada kakak saya, kalau orang jadi hamba Tuhan dan dia tidak marah melihat kebaktiannya diinterupsi, menurut saya dia bukan sabar, tapi dia tidak punya bekal untuk firman yang dia beritakan. Jadi didengar, gak didengar, diganggu, gak diganggu, gak ngurus. Kalau dia memang punya beban, dia akan marah pada waktu firman Tuhan yang betul jadi amat penting diganggu, harus marah. Jadi saudara, jangan terlalu cepat nyalahkan pendeta yang marah pada waktu khotbahnya diganggu dan sebagainya. Harusnya memang marah. Ya, sekarang poin D saudara. Setan menghempaskan orang itu lalu keluar. Saudara, ini boleh dikatakan merupakan usaha terakhir dari setan, tapi sama sekali tidak menyakiti orang itu, katanya ayat 35b. Dua hal saudara. Pertama, ini menunjukkan bahwa kalau seseorang kerasukan setan, kalau betul-betul kerasukan ya, lalu setannya ditengking, dikeluarkan, memang bisa terjadi orangnya ambruk, rubuh, bisa. Setannya, atau setannya yang menghempaskan seperti di sini, atau waktu dia kerasukan, setan kan menggunakan tubuhnya dia ya. Orang kerasukan itu kuatnya luar biasa saudara. Jadi saya pernah mendengar cerita-cerita bahwa orang kerasukan setan, seorang perempuan dipegang 7-8 laki itu tidak kuat nahan. Jadi dia menggunakan tubuh itu dengan kekuatan luar biasa. Pada waktu dia keluar, tubuhnya kekesalan saudara, tidak seharusnya digunakan dengan kekuatan sebegitu besar. Ambruk akhirnya saking capeknya. Jadi itu memungkinkan saudara, orang kerasukan setan, setannya diusir, orangnya ambruk.
Nggak harus ya saya katakan ya, tapi itu memungkinkan. Tapi hal kedua, ini tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk berkata bahwa Roh Kudus memenuhi anaknya lalu membuatnya dia ngeblek. Dikasih istilah keren tumbang dalam roh, slain by the spirit atau slain in the spirit atau apapun, omong kosong kalau yang itu. Ingat saudara, di sini setan bukan Roh Kudus yang membuat orang itu ngeblek atau ambruk. Setan memang senang membanting-banting orang seperti terlihat di sini. Juga terlihat dalam Markus pasal 9 ayat 18 sampai 27. Karena panjang dan saya bacakan, yang dibanting ke air, dibanting ke api dan sebagainya itu ya. Karena itu saya percaya bahwa peristiwa geblak yang saat ini banyak terdapat itu memang merupakan pekerjaan setan. Mereka kan teorinya Roh Kudus banting anak-anaknya sendiri geblak. No, geblak itu enak dong dari Roh Kudus. Orang tolol selalu ngomongannya nggak karu-karuan, saudara. Ya, nggak adanya pengetahuan itu membuat orang mengatakan yang jelek itu bagus dan sebaliknya yang bagus itu jelek. Karena pengetahuan yang kacau balau. Yang dari setan dikatakan dari Tuhan, yang dari Tuhan dikatakan dari setan, dan sebagainya. Jadi saudara, pengetahuan itu penting ya. Saudara, saya baru kemarin ngomong-ngomong dengan satu orang tentang makanan yang kolesterol tinggi, lemak tinggi dan sebagainya. Selama ini dipercaya, saudara, saya sudah tahu berapa tahun, saudara, percaya bahwa telurnya burung puyuh itu luar biasa berbahaya, kolesterolnya tertinggi, katanya dia mengatasi otaknya babi ya, 3.400 berapa per 100 gram, ngerti saya lupa bilangannya, tinggi sekali. Dan anak ini yang ngomong dengan saya di Atlas Tetesan Tertentu bahkan berkata, dia baca di internet suatu tulisan, satu telur puyuh itu saudara makan, kalorinya tidak akan habis dipakai lari 1 jam. Saya langsung nyuruh saya, ini ridiculous, ini omong kosong yang konyol. Saya tidak peduli siapapun yang nulis, dari bahan apapun saudara, atau dia karbohidrat 4 kalori per gram, atau dia protein 5 kalori per gram, atau dia lemak 9 kalori per gram. Telur puyuh satu beratnya berapa? Kira-kira cuma 10 gram paling kira. 10 gram katakanlah full lemak, kalorinya 90. Saya bisa menghabiskan 90 kalori di dalam waktu 10 menit. Jadi kalau ngomong 1 jam tidak bisa menghabiskan, itu nonsens, omong kosong terbesar. Tapi lalu saya kepingin buktikan. Saya tadi malam buka Google, saya tidak tahu. Kalau saya tidak percaya kalau yang tulisan Indonesia ya. Jadi saya mau tahu burung puyuh itu apa bahasa Inggrisnya. Lihat Google juga apa kata Inggris untuk burung puyuh. Oh, quail ya, quail. Saya tuh cari quail X. Kaget saya. Tidak ada satu pun, saya baca semua, tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa telur burung puyuh itu makanan yang membahayakan. Tidak ada satu. Sampai saya, selama ini saya mikir, saya ini percaya sama ini. Memang diakui kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi, karena tidak salah lemaknya sekitar 70%. Tapi itu lemak dan kolesterol bagus katanya. Proteinnya lebih tinggi dari proteinnya telur ayam. Vitaminnya juga mengandung zat-zat yang sangat berguna, bisa mengatasi stres, anxiety, kekhawatiran, depresi, bagus untuk kulit, bagus untuk rambut, dan banyak guna untuk otak, bagus. Cuma memang kalori tinggi itu membuat kita tidak boleh makan banyak-banyak. Karena kalau makan banyak ya sama seperti makan kacang ya bagus, lemaknya lemak bagus, tapi kalori tingginya membuat berat badannya naik. Jadi makan dianjurkan antara 3 sampai 5 buah per hari. Itu yang dianjurkan. Ya, jadi saya pikir kurang ajar. Selama ini saya percaya hal yang salah hanya karena pengetahuan yang salah.
Ini makanan sebenarnya dikatakan makanan bagus. Dari dulu saya pikir makanan jelek. Tempo hari yang saya diundang orang kawin, telurnya puyuh, gak makan kabeh, buahnya gak mau makan, satu tok yang mau makan. Jadi kalau Ifumi kan selalu kasih telur puyuh, dan itulah buahnya tak pada makan telur puyuh. Enak kaspiro, podongnya telur ayam, kolesterol jauh lebih tinggi, gendeng apa. Tapi sekarang, tadi saya pergi pasar beli. Jadi banyak saudara, hal semacam demikian itu banyak. Yang sampai sekarang saya masih bingung, santan saya bingung, itu pro kontra. Ada yang bagus dan jelek, mau ini tadi tidak ngerti ya, itu masih tidak ngerti saya. Tapi ini telur burung puyuh diomong jelek ternyata bagus ya. Jadi kurangnya pengetahuan membuat bagus dikatakan jelek, jelek dikatakan bagus dan sebagainya. Jangan percaya sembarangan saudara. Ya tadi saya ngomong dengan Kiki, orang itu di atas umur 40 apalagi di atas 50 apalagi kisah 60 harus makan kalsium suplemen, kecuali dia minum susu banyak atau gimana makanannya cukup. Tapi kalau enggak, kalsium suplemen 1000 mg per hari, 500 pagi 500 sore. Kiki bilang, loh orang ngomong nanti ginjalnya kena, ginjalnya kena nek kalsiumnya kebanyakan. Tapi nek kamu tidak mau kalsium, tulangmu keropos habis. Tubuh butuh kalsium. Tidak ada asupan kalsium, dia ngambil dari tulang, dan tulangnya keropos. Dan setelah tulangnya keropos, cilaka saudara. Kebentur sedikit patah, setengah mati saudara. Jadi saudara, umur 40 ke atas, apalagi perempuan punya anak itu diserap kalsiumnya banyak oleh si bayi. Itu butuh kalsium, itu diharuskan wajib saudara minum kalsium. Mungkin kalau 40 500 mili cukup, tapi di atas 50 saya diharuskan 1000. Dan saya kalau biar memang gak boleh. Jadi saya hitung, saya kalau minum susu protein dan pakai ini kalsiumnya berapa, minum apa itu yogurt, saya lihat dulu ini kalsiumnya berapa ya, jangan sampai kelebihan banyak. Kalau menurut yang saya baca di internet 1000 sampai 1400 masih oke. Ada yang nulis memang boleh sampai 8000, tapi saya kira cuma satu dok yang ngomong gitu. Secara umum 1000 sampai 1400 mereka mengizinkan. Ya sudah tak hitung semua. Protein juga saudara, orang butuh protein, kebanyakan ngantem ginjal lagi. Jadi saudara, makanan ini mesti diatur. Jadi pengetahuan itu sangat butuh saudara ya. Kalau kita cuma punya pengetahuan rohani, nggak punya pengetahuan tentang fisik, tahu-tahu yang jelek kita anggap buruk, yang buruk kita anggap bagus, harus makan kita nggak makan, tahu-tahu merotoli semua badannya, kita percuma juga kerohanian mau dibuat apa saudara. Jadi saudara, saya kalau pagi belajar firman, kalau sore itu malam dan sore TV, apalagi TV tidak ada acara, saya cari-cari Google, lihat untuk kesehatan, baik tentang olahraga maupun tentang makanan-makanan yang bagus, yang jelek dan sebagainya. Itu saya banyak belajar. Jadi sampai kakak saya bilang, wah jemaatmu bisa dapat berkat, dapat makanan jasmani, dapat makanan rohani juga. Tapi saudara, poin saya kembali ke sini ya, kembali ke laptop. Nah, jadi apa yang salah dalam pengetahuan bisa membuat kita mengira yang jelek sebagai baik, yang baik sebagai jelek. Karena pengetahuan baik tentang fisik, apalagi tentang rohani, itu atas yang penting, bukan main. Saudara, pelajarilah Alkitab. Kalau orang-orang berkata bahwa Roh Kudus ngeblakno anaknya, saya tanya di mana ada Roh Kudus ngeblakno anaknya sendiri? Tidak pernah ada dalam Alkitab. Cuma 3 kasus anak Tuhan geblak, Yeskiel, Daniel, dan Rasul Yohanes. Tapi 3-3 geblak karena apa? Melihat penglihatan begitu dahsyat, menakutkan, mereka ambruk. Tapi Tuhan justru membangunkan mereka. Coba kita lihat saudara ya. Pertama saudara, kita lihat Yeskiel 2 ayat 1 dan 2 dan Yeskiel 3:24. Yeskiel 2 1 dan 2. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia. Dan ini Yeskielnya ambruk ya, karena melihat penglihatannya. Lalu Tuhannya berfirman kepada Yeskiel, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku tidak berbicara dengan engkau. Ambruk disuruh bangun ya. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku
kata Roh Kudus salah ya. Seharusnya the Spirit, Roh Kudus ya. Kembalilah, jadi bukan kembali, tapi masuk ya, Roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Roh Kudus justru menegakkan dia. Disuruh bangun, Roh Kudus masuk, menegakkan dia. Kemudian aku mendengar dia berbicara dengan aku. Yesaya 3:24. Lalu masuklah Roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku. Jadi saudara, kenapa dalam gereja-gereja Tuhan yang ngambruk katanya mereka? Dalam Alkitab, Tuhan yang memberdirikan dan menyuruh berdiri orang yang ambruk, dan ambruknya karena melihat penglihatan. Jadi saudara, baik kata rohku dalam Yesaya 2 ayat 2 maupun kata roh dalam Yesaya 3 ayat 24 itu seharusnya adalah the Spirit yang jelas menunjuk kepada Roh Kudus ya. Jadi bukan rohnya dia tadi keluar atau dia matilan. Jadi ini sesuatu terjemahan yang konyol juga. Lalu saudara, poin B, kita lihat Daniel 8 ayat 18. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lagi-lagi saudara ya, saking takutnya dengar, lihat malaikat atau Tuhan, orang bisa ambruk. Tapi saudara, Tuhan yang membangunkan. Dalam gereja-gereja itu ambruknya ada, bangunkannya tidak pernah tahu tumun. Bahkan saya pernah waktu saya datang ke Betani, waktu itu Betani yang bukan yang baru ya, Betani yang lama saya kira. Saya duduk belakang, di muka itu ada orang yang geblak. Lalu tetangganya itu kepingin membangunkan dia. Alexnya sendiri saat di atas mimbar bilang, "Loh Bu, jangan dibangunkan, saya Roh Kudus kok." Orangnya tetap kebilangan, "Loh Bu, jangan dibangunkan kok." Dia omongin kok. Diulang 2 kali. Jangan dibangunkan, karena itu ngeblak dari Roh Kudus. Ini Tuhan bangunkan, dia mau kok tidak mau ngelarang ya. Saya melihat khotbahnya itu tidak cocok belas dengan Alkitab. Dan omongannya dia tidak cocok sama sekali, doktrinnya tidak cocok sama sekali. Orang yang ngerti Alkitab percaya saja ya. Di sini saudara pentingnya pengetahuan saudara ya. Gereja-gereja mengaku diri dipenuhi Roh Kudus, yang ada cuma geblaknya dok. Tapi tidak ada peristiwa di mana orang yang geblak dibangunkan oleh Roh Kudus. Roh apa gerangan yang memenuhi gereja-gereja itu? Menurut saya itu pekerjaan roh jahat. Saya serius dalam hal itu. Benny Hinn ngabutkan catnya 200 pendeta geblak semua di atas podium. Itu Tuhan. Ya kalau Tuhannya gak waras, saya percaya itu terjadi. Saya jamin itu pekerjaan roh jahat. Jadi saudara, hati-hati dengan setiap hamba Tuhan yang tumpang tangan orang yang geblak. Lain kalau dia ngusir setan, betul-betul orang kerasukan setan ditangking, memungkinkan, katakan memungkinkan, tidak harus memungkinkan ambruk. Tapi tidak ada hujan, tidak ada angin, orangnya tidak kerasukan setan, tahu-tahu mereka geblak. Hati-hatilah dengan pendeta itu. Saya yakin 1000% dia pakai kuasa gelap. Jadi saudara, hal pertama yang Yesus lakukan dalam pelayanan, dia ngusir setan yang merasuk orangnya. Yang kedua, dia melakukan penyembuhan orang sakit. Pertama poin A, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Dan Simon ini adalah Simon Petrus ya. Ayat 38-39. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta pada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan segera bangun dan melayani mereka. Pertama sudah jelas sekali bahwa Simon, yaitu Simon Petrus, yang diakui sebagai paus pertama oleh gereja Roma Katolik. Saya tidak ngerti sulapan dari mana kok orang ini bisa diakui sebagai paus pertama. Saya yakin Simon Petrusnya tidak pernah setuju dijadikan paus pertama. Tapi itulah gereja Katolik. Simon Petrus paus pertama, dan paus-paus yang sekarang pengganti dari rasul-rasul. Yang jelas, yang diakui mereka sebagai paus pertama ini punya ibu mertua. Dan kalau punya ibu mertua, aneh kalau tidak punya istri, dari mana punya mertua? Dia mesti kawin, saudara. Demikian juga dengan rasul-rasul yang lain. Saya tunjukkan 1 Korintus 9 ayat 5.
Tidakkah kami ini Paulus dan Barnabas ya, mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, selain dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Mereka tuh bawa istri rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan, Kefas itu Simon juga, sama Petrus. Dan katanya Paulus, kami Paulus dan Barnabas punya hak melakukan hal yang sama. Berarti saudara, rasul boleh kawin apa enggak? Sudah jelas boleh, boleh-bolehnya semua kawin saudara. Paulus tidak ada istri member saat ini, tapi tidak berarti dia tidak pernah kawin. Kebanyakan orang berkata, laki-laki pengetahuan yang salah, bahwa Paulus tidak pernah kawin. Nonsense, dia itu anggota Sanhedrin. Syarat Sanhedrin itu kawin. Dan orang Yahudi tidak kawin, tidak punya anak saja dianggap buruk, tidak kawin juga buruk. Mana bisa jadi anggota Sanhedrin kalau dia tidak kawin? Saya yakin Paulus kawin, tapi pada waktu 1 Korintus 9 dia tidak bawa istri dan tidak punya istri. Mungkin atau istri yang mati atau menceraikan dia pada waktu dia jadi Kristen. Kalau mati kenapa tidak pernah dibicarakan? Kan aneh. Saya lebih setuju istri yang menceraikan pada saat dia menjadi Kristen. Nah, dia tidak mau menjelekkan istrinya, maka tidak diceritakan. Ada alasan tidak menceritakan. Tapi kalau mati, kenapa tidak diceritakan? Itu agak aneh. Ya. Jadi saudara, tidak ada alasan bila hamba Tuhan tidak boleh menikah. Tapi gereja Katolik menjadikan itu hukum di dalam gerejanya. Kasihan sekali pengganti Paus pertama ini, dan juga pastor, suster ini disuruh selibat. Tidak apa-apa kalau mereka punya karunia selibat, tidak menderita. Tapi kalau mereka tidak punya karunia selibat itu membujang ya, tidak punya karunia itu, dan mereka dipaksa untuk selibat, itu menyiksa secara luar biasa saudara. Kalau saudara mau tahu bahwa punya karunia selibat atau tidak, tinggal cuma lihat libido saudara tinggi atau rendah, itu saja. Saya tidak percaya, rasanya tidak masuk akal Tuhan itu berikan orang libido tinggi, lapid kamu selibat. Ya hangus saudara. Saya percaya bahwa orang yang punya karunia selibat memang adalah orang yang boleh dikatakan frigid ya, dingin seks. Harus seperti itu. Kalau tidak, dia akan sangat-sangat tersiksa dengan kondisi tidak menikahnya. Jadi saudara, hamba Tuhan tidak boleh menikah. Ini ajaran gereja Katolik yang tidak ada dasar Alkitab, bahkan bertentangan dengan Alkitab. Tidak usah heran, ajaran yang bertentangan banyak sekali. Sekarang yang kedua, Yesus menghardik demam. Saudara, demam kok dihardik ya? Apakah ini personifikasi? Demam itu digambarkan sebagai pribadi atau dihardik? Saya tidak ngerti. Ada yang menganggap bahwa ini menunjukkan demam ini disebabkan oleh setan. Ada juga yang tidak. Tapi saudara, memang memungkinkan penyakit-penyakit tertentu disebabkan oleh setan. Tapi ingat, tidak selalu seadanya penyakit itu disebabkan setan. Karena orang-orang karismatik zaman sekarang biasanya seperti itu saudara. Seadanya penyakit itu karena setan. Saudara, kayak flu, ada roh flu, didoakan ditangking roh flu. Nek panuan, roh panuan. Nek bodak itu tidak penyakit. Nek matanya kacamataan kayak saya begini, ini tidak penyakit. Apakah ada roh miop apa namanya? Saudara, jelas bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh setan, itu dalam Alkitab ada. Tapi jelas juga tidak semua disebabkan oleh setan. Nah, mungkin dalam kasus si ibu mertuanya Petrus ini, setan yang menyebabkan, maka dihardik. Atau penafsiran lain, personifikasi. Saudara, yang jelas berhati-hatilah dengan banyak orang Kristen atau pendeta yang ekstrim, yang laki-laki karena pengetahuan yang tidak ada atau pengetahuan yang salah, setiap kali berhadapan dengan orang sakit selalu melakukan penangkingan setan. Setannya guyu gendeng, ya aku tidak ada di sana kok, ditengking. Goblok ya, amit-amit. Kalau setan itu merasuk, mesti ada tanda-tanda khusus, tanda-tanda tertentu. Memang sudah ya, tidak
terlalu gampang untuk membedakan apakah orang itu gila atau orang itu kerasukan setan. Tidak gampang untuk membedakan itu, saudara. Karena perwujudannya bisa ada kemiripan. Tapi yang jelas, mesti ada hal-hal yang aneh. Tidak cuma sakit biasa. Kalau flu biasa, dia tidak ngamuk apa, tidak ngomong sendiri dan sebagainya. Ya anggap tidak ada setannya. Ngomong kosong kalau itu karena setan. Kalau karena setan, mesti ada hal yang lain. Masih ada hal yang aneh, yang supranatural harus curigai. Ini kenapa kerasukan setan? Itu tetap masih memungkinkan dua hal, ya, bisa sama-sama ngamuk. Dan saya pernah mendoakan orang yang kerasukan setan, memang bukan karunia saya, orang setannya tidak kuat, sudah. Tapi yang saya tahu, orangnya bersikap kayak orang gila. Betul kayak orang gila. Tapi saya tidak waras ini. Ngomong sendiri, wah karuan. Dan itu berkali-kali, tidak sekali, saudara. Kerasukan setan. Jadi saudara, tapi yang jelas jangan seadanya sakit dianggap kerasukan setan. Karena poin ini, setelah disembuhkan, ibu mertua itu segera melayani Yesus. Itu ayat 39. Alangkah kontrasnya dengan banyak orang Kristen yang sudah mengalami berkat yang lebih besar, yaitu keselamatan secara rohani, kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani, tapi tidak mau melayani Tuhan. Poin C, setelah matahari terbenam, ada banyak orang sakit dibawa oleh Yesus dan mereka disembuhkan. Ini ada dalam ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Dia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Pertama, mereka menunggu matahari terbenam karena hari itu adalah hari Sabat. Dan menurut ahli-ahli Taurat, mereka tidak boleh bawa orang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan. Jadi hukumnya ahli Taurat, bukan hukumnya Tuhan, ya. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat itu tidak boleh. Bahkan kalau dia kecelakaan, nyawanya terancam, hanya boleh memberikan pencegahan supaya dia tidak mati. Menyembuhkan tidak boleh. Karena itu, ini kan hari Sabat, dia pergi di sinagog, ya, rumah ibadat, ya. Jadi tunggu sore. Sudah sore kan saya lewat hari Sabatnya, sudah boleh. Maka baru mereka bawa kepada Yesus. Tapi Yesus tidak pernah setuju, ya. Jadi adalah omong kosong, tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus sendiri melakukan penyembuhan dan dia menentang mereka pada waktu mereka melarang hal itu. Kedua, kesembuhan ilahi, ini syaratnya harus langsung dan total. Saudara, tidak ada kesembuhan ilahi yang bertahap. Memang satu kasus yang orang buta yang dikasih ludah dan sebagainya, ya. Lalu dia, kamu lihat apa? Lihat orang tapi kayak pohon. Nah, tapi sudah melihat, ya. Lalu Yesus lakukan lagi dan langsung sembuh, lihat total. Ada tahap tapi hanya beberapa detik, ya. Menurut saya itu harus tetap dikategorikan sebagai langsung. Kesembuhan ilahi selalu langsung, tidak ada bertahap, berbulan-bulan, tambah sembuh, lalu sembuh. Tidak ada. Juga kesembuhan ilahi harus total. Tidak ada, saudara, orang lumpuh disembuhkan, bisa jalan, tapi pincang dingklang. Tidak ada. Di mana tidak? Orang buta disembuhkan, bisa melihat, tapi pakai kacamata -13. Tidak ada. Orang tuli disembuhkan, bisa mendengar, tapi pakai hearing aids, alat bantu dengar. Omong kosong. Kalau kesembuhan ilahi harus total. Dan lagi satu, kesembuhan ilahi tidak pernah kambuh. Tapi kesembuhan ilahi tidak mencakup pembangkitan orang mati, ya. Kalau pembangkitan orang mati itu kambuh, mati lagi mesti, ya. Lain itu bukan penyakit, sudah. Tapi kesembuhan ilahi tidak pernah ada dalam Alkitab. Sembuh lalu kumat. Naik kerasukan setan bisa. Tapi kalau kesembuhan ilahi tidak pernah ada. Karena itu, saudara, saya kalau ditanya orang tentang kesembuhan saya bilang ini semacam mukjizat. Ini semacam kesembuhan ilahi. Orang bertanya, kenapa kok dikasih semacam? Ngomong kesembuhan ilahi lah sudah. Enggak.
Karena kesembuhan saya tidak langsung dan tidak total. Memang saya bisa olahraga jauh lebih baik dari dulu, tapi bertahap, berbulan-bulan. Dan sekarang pun bukan kesembuhannya total, masih ada alerginya, cuma tinggal sedikit. Ya, jadi saya tidak menganggap ini sebagai kesembuhan ilahi. Memang ya boleh dikatakan semacam mukjizat, tapi istilah kesembuhan ilahi harus langsung total, tidak kambuh. Banyak orang gunakan istilah itu ya ngawur saja, nggak karu-karuan. Tapi bandingkan dengan semua kesembuhan ilahi dalam Alkitab, semua langsung total dan tidak kambuh. Yang ketiga, bahwa di sini semua disembuhkan tidak berarti selalu harus begitu ya. Poin A, Lukas 5 ayat 15-16 dan Yohanes 5 1-18, tidak semua disembuhkan. Yang Yohanes 5 itu banyak, itu yang kolam yang bergolak itu ya. Kalau masuk dulu sembuh, banyak orang sakit, cuma satu orang disembuhkan yang lumpuh 38 tahun. Yang lain tidak disembuhkan. Siapa bilang Yesus selalu sembuhkan semua orang? Yang Lukas 5, orang cari dia, ditinggal. Dia mau berdoa kok, digeledak sama dia. Jadi saudara, tidak selalu Tuhan menyembuhkan semua orang. Ada kasus-kasus dia sembuhkan semua, tapi tidak selalu semacam demikian. Poin B, 1 Timotius 5 ayat 23 dan 2 Korintus 12 ayat 7-10, Timotius maupun Paulus tidak disembuhkan. Mari kita lihat 1 Timotius 5:23. Ini nasihat Paulus untuk Timotius yang sakit. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jelas bahwa anggur itu punya efek yang bagus ya. Sampai sekarang pun itu dipercaya. Asal saudara minum secara moderat, yang minum sedikit saja ya. Nggak sampai minum banyak lalu mabuk. Kalau minum banyak itu jadi merusak ginjal, bisa tidak karu-karuan. Tapi minum sedikit, bahkan bir atau alkohol, pokoknya sedikit tiap hari, itu bisa menambah kesehatan. Nah ini pencernaanmu terganggu, tubuhmu sering lemah, disuruh tambahkan anggur. Tapi ingat, sedikit, itu kuncinya. Tidak dikatakan anggur sak gentong lalu Timotius jadi pemabuk, tidak karu-karuan, tidak ya. Jadi saudara, orang Kristen jelas tidak dilarang minum anggur. Minum anggur tiap kali, tiap hari, sedikit, tidak ada masalah. Itu menambah kesehatan. Jelas itu ada antioksidannya, dia memperlancar peredaran darah, kata semacam itu. 2 Korintus 12 ayat 7-10, saya kira tidak usah saya bacakan ya. Ini Paulus dengan duri dalam daging, utusan iblis mengkocok dia. 3 kali dia berdoa, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dia tidak disembuhkan. Timotius juga tidak disembuhkan. Kalau sembuhkan tidak usah minum anggur. Paulus juga tidak disembuhkan. Jadi saudara, mengatakan bahwa orang Kristen pokoknya beriman dan taat harus sembuh dari saja penyakit, itu omongan tolol. Laki-laki tidak punya pengetahuan karena tidak belajar Alkitab atau karena ngawur saja. Sebanyak-banyaknya doktrinnya orang-orang Pentakosta dan karismatik yang ngawur, tidak karu-karuan, karena tidak pernah belajar dengan genah. Saudara, ayat 3, sekarang nomor 3 saudara. Pelayanan Yesus yang ketiga, jadi yang pertama tadi mengusir setan, yang kedua itu penyembuhan penyakit, yang ketiga pemberitaan Injil atau firman Tuhan. Ayat 31-32, lalu ayat 42-44. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub dengan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata pada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara, ngusir setan dan penyembuhan jelas bukan itu yang terutama dalam pelayanan Yesus. Jadi poin A saudara, dari 3 pelayanan Yesus yang saya bicarakan ini, ngusir setan, menyembuhkan penyakit, beritakan Injil dan firman, jelas yang terpenting adalah yang ketiga. Mengapa yang 2 dilakukan? Karena dalam perjanjian lama, nubuatnya, kalau Mesias datang, dia akan usir setan, dia akan sembuhkan orang sakit, itu memang nubuatnya. Kalau dia tidak lakukan, lo tidak cocok dengan nubuatnya dengan pengenapannya, harus dia lakukan. Jadi itu tanda membuktikan dia Mesias.
Tapi saudara, yang paling penting jelas adalah pelayanan yang ketiga, yaitu firman Tuhan. Dan ini selalu yang paling ditekankan karena memang paling penting. Jadi saudara, kalau saudara minta saya ngusir setan, saya sudah katakan itu bukan karunia saya tidak bisa. Saya tidak terpaksa, saya tidak berusaha lagi. Isra juga hal yang sama dengan saya. Dia mau saya tidak pernah keluar. Saya sih pernah saudara, ya. Tapi gagalnya bolak-balik. Saya mengatakan, saya nggak berusaha dengan itu. Tampilan saya bukan itu, ya. Kecuali terpaksa, ya. Kado cuma ada saya, ya sudah, boleh buat saya coba. Tapi kalau enggak utus bagi orang lain, Bu Itika, Bu siapa yang memang senang dengan hal-hal semacam demikian, tak kirim ke sana. Lah, menyembuhkan juga jangan berharap saya bisa saja mendoakan dan Tuhan lalu jawab lalu sembuhkan, bisa. Tapi saya bukan orang model kayak Sony yang memang banyak kali dipakai dalam hal seperti itu, ya. Jadi ya itu enggak ada. Tapi saudara, pelayanan firman itu yang paling saya tekankan habis-habisan. Dan cari hamba Tuhan itu yang memang mesti ditekankan, ya. Jadi hamba Tuhan ada yang orangnya halusan, orangnya saleh, wah banyak orang senang. Tapi ngajarnya gak becus belas. Lalu dia membawa saudara kemana? Hanya menjadikan saudara orang yang halusan dan saleh. Mana bisa saleh dan arti firman? Ngomong kosong lah saudara, ya. Sekarang poin B saudara. Perkataan Yesus itu penuh kuasa dalam ayat 32b. Bandingkan dengan Matius 7 ayat 29, ya. Sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, apa bedanya kok Yesus dikatakan pengajarnya penuh kuasa, tidak seperti ahli Taurat? Apa bedanya? Saudara, pertama, Yesus mengajarkan kebenaran. Ahli-ahli Taurat sering membengkokkan kebenaran. Saya kalau dengar orang khotbah, saudara, ya, kalau dia mengajarkan kebenaran dan bukakan ayat dan sebagainya, otomatis saya merasakan kuasa di sana. Pada waktu yang diberitakan betul-betul firman, saya merasakan ada kuasa di sana. Mesti, tidak bisa enggak. Tapi pada waktu saya melihat orang-orang yang cuma mengajarkan firman yang sebetulnya bukan firman, cuma kesaksian yang kedabrus lah, cuma banyol yang tidak karu-karuan dan sebagainya, saya tidak akan merasakan kuasa. Tidak peduli orang yang teriak sekeras apa, tidak ada belas bagi saya. Bahkan jengkel, ya ini ngajar roboh-robohan yang model seperti ini. Saudara, kalau yang diajarkan bukan firman, tidak mungkin ada kuasa di sana. Tapi kalau yang diajarkan betul-betul adalah firman, pasti akan ada kuasa di sana. Nah, dua orang yang sama-sama betul-betul mengerti firman, kuasanya bisa berbeda. Tapi tetap, kalau yang satu memberikan firman, satu tidak memberikan firman, pasti yang memberikan firman yang ada kuasa, bukan yang tidak mendengar firman. Saudara, Yesus mengajarkan kebenaran, maka jelas ada kuasa. Ahli Taurat sering bengkokkan kebenaran. Mari kita lihat ayatnya, ya, untuk menunjukkan itu, ya. Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, kata firman ini yang saya coret itu dalam warna merah, ya, itu salah terjemahan seharusnya tidak ada. Dan itu dalam Matius 5 mulai ayat 21 dan seterusnya sampai ayat 48, berulang kali. Kamu telah mendengar firman, kamu telah mendengar, itu semua salah. Kalau memang kamu tak mendengar firman, di mana ada firman seperti ini? Kasihlah sama manusia, bencilah musuhmu. Di mana ada firman seperti itu? Tidak ada firman seperti itu. Seharusnya kata firman itu tidak ada. Sama sekali bukan firman yang dimaksud, tapi ajaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu sudah mendengar ajaran yang ahli Taurat dan orang Farisi, kasihlah samamu dan bencilah musuhmu. Nah, itu ajaran salah. Yesus lalat. Aku berkata padamu, kasihlah musuhmu, berdoalah orang yang menganiaya kamu. Ya. Nah, salahnya kamu telah mendengar firman. Firman ini salah. Dalam bahasa Inggris King James menerjemahkan you have heard that it had been said. Kamu telah mendengar bahwa telah dikatakan. Dikatakan siapa? Tidak ngomong, tidak dikatakan oleh Tuhan, tidak dikatakan Tuhan, firman.
Tidak dikatakan Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa telah dikatakan. Yang dimaksud kalau Yesus dikatakan oleh ahli Taurat, pengajar-pengajar mereka diralat sama dia. Ya. Matius 15 ayat 4-6 contoh yang lain. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, kamu ini ahli Taurat dan sebagainya, barang siapa berkata pada bapaknya atau pada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah akan menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi saudara, jelas sekali bahwa ahli Taurat dan orang Farisi berani ngajar bertentangan dengan firman. Ini tidak beda dengan Katolik saat ini, saudara. Nah, sekarang poin kedua, mengapa Yesus perkataannya pada kuasa, ahli Taurat tidak? Yesus mengajarkan hal-hal yang penting. Ahli Taurat mengajarkan hal-hal remeh yang gak perlu-perlu. Hal remeh itu kadang-kadang hal yang dibuat-buat yang gak perlu-perlu. Ya, mari kita lihat Matius 23 dan 24. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adat manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Saudara, kalau mereka menekankan persepuluhan dari gandum misalnya, ya, atau anggur, itu memang sawah besar ditanami hasil besar. Tapi mereka selasih, adas, manis dan jintan, itu kalau ada rumah, ada halamannya, kayak saudara tanam lombok apa, saudara tanam lomboknya buahnya 50 biji, 5 biji untuk Tuhan. Persepuluhan itu ditekankan, bahkan untuk tanduran seperti itu. Saudara tanam mangga, buahnya 20-30 biji, 2 biji atau 3 biji untuk Tuhan, itu ditekankan. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Nah, Yesus bilang yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Dua-dua mesti lakukan, besar atau kecil harus dilakukan. Tapi mereka yang kecil ditekankan habis-habisan, yang gede diabaikan. Nah, ini karu-karuan. Nyamuk dalam minuman dibuang, unta di dalamnya ditelan. Tentu saja ini hyperbole ya, kayak bahasa melebih-lebihkan. Unta maksudnya minumannya ya apa caranya, gendongnya gede sapi saudara. Ya, tapi nyamuk dipegino, saudara. Unta. Saya kemarin baru ketemu adiknya Mei yang mau bicarakan Israel lagi, masihan naik onta. Nah, tempoh hari teman saya bilang, naik Gunung Sinai jangan naik onta. Ada orang naik onta saya bilang, kok bisa dulu? Onta itu matanya lebih tajam binatang kok. Lah, tapi adiknya bilang, enggak, onta malah lebih orangnya bahaya, tambah orang lebih berbahaya. Nah, terus saya tanya, onta gak bau ya? Ya bau, onta gak tau dimandeni kok gak bau ya apa? Lah, bayangkan saudara, onta dibuasin gede, masuk di minumannya, nek nyamuk dibuang, onta dilep, tak waras tuh. Nah, ini orang yang hal kecil digede-gedekan, hal besar diremehkan. Saya pernah diajak orang, tanya, mau debat dengan pendeta lain tentang apa? Makan darah. Kang Belani, dia tidak boleh makan darah, makan. Kamu urus aku. Bang Paulus mengatakan itu daging boleh makan, tidak boleh makan, hari ini lebih penting dari lain. Roma pasal 14, itulah penting. Mau saya karepmu, kalau saya karepmu. Saya punya teman di Amerika waktu saya sekolah di sana, sangat baik dengan saya, tapi fanatiknya dengan larangan pengkhotbah perempuan. Waduh, fanatiknya luar biasa. Nek debat soal perempuan boleh khotbah atau tidak, diladeni sama dia sak malam. Tapi lucunya, saya ajak debat tentang kristologi Tritunggal, tak mau. Loh, penting mana doktrin kristologi Tritunggal dengan perempuan boleh khotbah atau tidak? Saya tidak bilang bahwa ini tidak boleh dibahas, tapi saudara, ini lebih penting, dia tidak mau
debat, yang ini remeh-remeh dia debat. Ini kegilaan bagi saya. Saudara, hal yang ketiga, Yesus mengajar dengan kasih. Ahli-ahli Taurat mengajar tanpa kasih. Jadi hidup dari orang itu mempengaruhi juga apakah khotbahnya ada kuasa atau tidak. Jelas ada ya. Tapi ingat ya, ada kuasa atau tidak berurusan dengan orangnya yang dikhotbahi bertobat atau tidak. Stefanus jelas ada kuasa, nusuk ngamuk orangnya, dia dirajam batu sampai mati. Jadi itu tidak ada urusannya dengan bertobat atau tidak. Lalu saudara, poin keempat, Yesus sering berkata, sering mengajar dan berkata, aku berkata kepadamu. Tapi kalau akhir Taurat hanya bisa mengutip, Rabi ini berkata begini, Rabi itu berkata demikian. Yesus, aku berkata kepadamu, dan dia betul-betul memberitakan firman Tuhan karena dia memang adalah Allah sendiri. Jadi saudara, itu menyebabkan dikatakan kata-kata Yesus ajar yang penuh kuasa. Akhir Taurat lain sekali. Ya, karena saudara, poin C, orang menjadi takjub ayat 32a. Saudara, takjub kalau saudara jadi pengkhotbah atau pengajar firman dan sebagainya, sekolah minggu, lalu yang mendengar takjub melongo, wah hebat. Senang tidak? Kalau saudara senang, pikirkan ya, ada beda antara takjub dan percaya. Ini ngajar di Kapernaum kan ya. Dalam Matius 11 ayat 23, Yesus mengecam Kapernaum. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang takjub ini ya, lalu bahkan cari Yesus, berusaha menahan Yesus. Itu ayat 42. Ternyata tidak percaya kepada Yesus. Pertama dengar takjub, wah Yesus tak sebagai jangan pergi lah, aku harus pergi. Tapi ternyata mereka tidak percaya. Kelihatan dari Matius 11:23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat terjadi tentang kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi saudara, Kapernaum dikecam, Sodom tidak dikasih mujizat, kamu kasih mujizat dan bertobat. Seandainya tak kasih salah bertobat. Pertanyaannya, mengapa Sodom tidak dikasih? Karena Tuhan memang tidak milik mereka. Tuhan tahu kalau dikasih bertobat, kalau tidak dikasih. Kalau orang tidak percaya berdestinasi, tanya itu. Ini loh, Sodom, Tirus, Sidon, seandainya dia kasih mujizat bertobat, kenapa tidak dikasih? Katanya kamu Tuhan selalu berusaha untuk pertobatan orang. Nah ini kalau tidak dikasih, dia tahu mereka bertobat kok. Tapi perkaranya Kapernaum ternyata banyak mujizat, tidak bertobat. Jadi saudara, takjub itu sebetulnya tidak ada apa-apanya ya. Ada kuasa dalam pengajaran Yesus, juga tidak mengharuskan orangnya harus bertobat. Dalam Kisah Rasul 6 itu jelas, sampai pasal 7 saya tidak berikan Stefanus ya, penuh Roh Kudus, penuh kuasa, debat orang-orang kalah semua, tapi makin tertusuk. Tertusuk bukan berarti tertusuk lalu bertobat, tidak, tertusuk ngamuk, seret, dan akhirnya rajam dia sampai mati. Jadi saudara, kalau saudara melihat suatu KKR, lalu ada altar call dan sebagainya gitu ya, lalu tidak ada orang yang maju ke depan, jangan terlalu cepat menyimpulkan pengkhotbahnya tidak punya kuasa. Sebaliknya kalau ada calling dan banyak orang maju ke depan, juga jangan terlalu cepat percaya bahwa pengkhotbahnya punya kuasa. Karena saudara, orang-orang yang maju ke depan pada waktu altar call itu banyak yang memang punya hobi maju ke depan. Nanti berulang-ulang orang-orang yang sama maju ke depan, dan itu sama sekali motivasinya kacau balau. Yang seperti yang saya pernah ceritakan, saya jadi counselor, saya tanya, ada apa tadi kau maju ke depan? Mau toko saya laris, aku tuh muaplok ya, muan kan saya. Ini ngerepoti orang yang maju ratusan, maju kenapa? Mau tokonya laris. Yang satu kan gegeran istrinya, saya bilang pergi polisi, ngurus aku. Lucu lah. Jadi saudara maju ke depan nih, Stephen Tong sering bangga-banggakan maju ke depan itu tidak ada apa-apanya. Karena sangat banyak yang motivasinya tidak karu-karuan maju ke depan dan hobi maju ke depan dan sebagainya. Itu sama sekali tidak bisa dibuat ukuran. Karena itu saya tidak pernah lakukan altar call. Poin D, Yesus menghentikan Injil di mana-mana.
ayat 42 sampai 44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan. Berusaha menahan. Wah, rasanya kayak kepingin ya. Berusaha menahan supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi tadi Galilea, sekarang di Yudea, pindah provinsi gitu ya. Pertama, saudara, orang Kapernaum mau menahan Yesus bagi diri mereka sendiri. Saudara, ini suatu keegoisan. Nanti saya sudah mengajar saudara ya. Memang kalau saya gembala sidang di sini, maka jelasnya saya harus mayoritas khotbah di sini. Saya tidak mau ekstrem ke kiri seperti dilakukan kebanyakan pendeta yang bahkan gembala sidang yang cuma khotbah sebulan sekali di gereja sendiri, lalu nanti minggu-minggu yang lain diisi pendeta lain, dia khotbah keluyuran di mana-mana untuk cari duit. Itu jelas tidak bertanggung jawab. Tapi saudara, kalau saya sama sekali tidak diizinkan khotbah keluar, sementara saudara tahu ya, di luar itu tidak ada Injil atau nyaris tidak ada Injil, tidak ada pengajaran firman. Lalu saya dikongkong di sini, luar tidak boleh sama sekali. Ini menjadi sesuatu yang egois. Jadi saudara, ekstrem dua-dua masih dihindari. Ya, harus izinkan pengkhotbah untuk keluar, untuk orang lain bisa mendapatkan berkat rohani juga. Tapi tetap kalau kebanyakan keluar, itu menjadi salah juga. Ya, tidak bisa semacam demikian. Ada kemungkinan tanggal 23 sore ya, hanya sore saya diminta khotbah, tapi sampai sekarang suratnya nggak datang, nggak tahu jadi apa enggak. Sampai saya bingung, ini mau malah nyari pengkhotbah, saya mau pastikan dulu. Jadi saya sebetulnya ya ini khotbah saya nggak tahu gerejanya, tapi ya saya mau karena temanya bebas, ya wis bisa nginjil, ya datang saja. Saudara, poin kedua, Yesus tidak mau ditahan di suatu tempat dan dia lalu berkeliling untuk memberitakan Injil. Ini menekankan pentingnya atau perlunya pemberitaan Injil. Kalau saudara sakit lalu disembuhkan oleh seorang dokter atau oleh obat tertentu ya, maka pada waktu memberitahu, pada waktu saudara menjumpai orang yang sakitnya sana, pasti saya akan memberitahunya tentang dokter atau obat itu ya. Sama dalam Injil ya. Kita mendapat manfaat dari Injil, kita diselamatkan. Tentu kita harus memberitakan kepada orang-orang lain. Tapi yang ketiga, perlu diingat bahwa tidak setiap hamba Tuhan, apalagi setiap orang Kristen, harus jadi penginjil keliling. Yesus keliling, Paulus keliling. Tidak berarti semua orang seperti itu ya. Ini tergantung dari karunia dan panggilannya. Setiap orang berbeda. Ada yang dipanggil jadi kepala sidang, dan tentu kalau dipanggil jadi kepala sidang tidak bisa lalu tiap minggu keliling, lalu gerejanya digeledah, mau jadi apa. Tapi ada juga yang dipanggil sebagai pengkhotbah keliling, penginjil keliling. Ya sudah, nginjil keliling saya suka ya. Cuma ngajar keliling itu mau bangun di sana itu tidak memungkinkan, saudara. Jadi makanya kalau saya keliling itu saya mayoritas nginjil, kecuali diminta tema tertentu. Kalau mau ngajar, bagaimana mau ngajar? Saya 1 kali 2 kali ngajar di sana, berapa tahun lagi belum tentu dipanggil lagi. Ya, gimana mau ngajar? Suatu berserial, tidak memungkinkan sama sekali, saudara. Sekarang saudara, poin kedua, sumber kekuatan Yesus dalam ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Yesus pergi ke tempat yang sunyi itu sebetulnya untuk berdoa ya. Dan ayatnya sebetulnya ada dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi, berdoa di sana. Lah, yang ayat 42 kok ketika hari siang. Yang ayat Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ini dua yang kontradiksi. Soal pertama, kata-kata ketika hari siang pada awal ayat 42 itu salah terjemahan, menyebabkan ayat itu bertentangan dengan Markus 1 ayat 35. NIV menerjemahkan at daybreak, pada dini hari. And ESV when day come. Day itu sebenarnya terjemahnya hari ya. Tapi saudara, mereka dalam bahasa Inggris ya night and day. Nah kan night itu malam, day itu pagi ya. Jadi ketika pada waktu pagi datang,
Itu terjemahannya. Jadi sebetulnya bukan siang ya. Ini sama sekali ngawur lagi terjemahan kita, dan ini fatal sekali ya. Membuat dua ayat tabrak anda karu-karuan. Sebetulnya Yesus berdoa pagi hari. Ada orang yang mengatakan kalau doa pagi dihilangkan, semua akan berjalan salah. Martin Luther terbiasa berdoa 3 jam setiap pagi, dan kalau dia gagal berdoa 3 jam pada pagi, hari itu kacau semua, sia-sia bagi dia. Saya tidak haruskan setiap orang 2-3 jam, saya saja tidak mampu, saudara. Saya heran bagaimana dia berdoa 3 jam, tidak habis pikirnya. Nomor 2, saudara, Yesus berdoa di tempat yang sunyi. Saudara, doa di tempat sunyi ini bertentangan dengan banyak hal. Pertama, doa yang diiringi dengan musik. Mungkin ini satu-satunya gereja yang anti barangkali ya. Kalaupun ada gereja lain yang anti, jarang sekali. Di hampir semua gereja 99,99% doanya diiringi musik. Salah satu gereja gila atau pengkhotbah gila atau pemusik gila memulai hal itu, dan yang lain lagi-lagi tanpa mengecek itu cocok dengan Alkitab atau tidak, langsung ditiru dan dipraktekkan. Doa diiringi musik saya anti luar biasa. Tidak peduli musiknya pelan atau band atau apapun, podoai. Dan pikirkan pada waktu berdoa, pemain musiknya itu mestinya ikut berdoa. Kalau dia suruh main, nah gimana dia doa? Lalu bagi saudara, musiknya didengarkan atau tidak? Didengarkan berarti doa saudara terpecah. Kalau tidak didengarkan, lah buat apa dimain? No? Jadi doa diiringi musik itu konyol, Bang. Konyol, tapi semua lakukan. Yang tentang saya top ya. Kamu ada problem dengan hal itu, bagi saya problem. Ini doa itu acara dalam ibadah yang penting, kok bisa kok dicampur musik, mau jadi apa? Kedua, saudara, Jerman laki-laki gila. DKKR-nya Pak Tong ini terjadi, dan mungkin sekarang banyak, saya tidak tahu. Sebagian yang sebelah sini menyanyi, yang sebelah sana berdoa. Mereka itu dibalik, yang sebelah sini menyanyi, yang sebelah sana berdoa. Itu kakaknya Pak Tong, saya lihat mata saya sendiri waktu itu saya masih di MRI. Dan saya bilang, ini channel gendeng tokon di sini pakai. Herannya Pak Tongnya tidak keberatan dengan hal itu. Lucu sekali. Bagi saya itu gila. Itu kalau saya labrak di atas mimbar itu Jermannya. Lakukan hal model seperti itu. Ketika doa bersuara, laki-laki ditentang praktekan juga. Yang membawa ke Indonesia Andrew G, pendiri dari Saat. Kalau di daerah yang mempraktekkan ini biasanya gereja-gereja Tionghoa. Semua sama-sama buka suara. Saya heran bagaimana orang berkonsentrasi dalam doa seperti itu. Dan saya tidak pernah tahu ada doa seperti itu dalam Alkitab. Di Amerika saya masuk gereja Presbyterian, saya gereja Baptis, tidak ada satu yang doa model seperti itu. Dan saya bisa buktikan bahwa Alkitab punya tradisi yang berbeda. Satu orang yang berdoa, lainnya mendengar, mengaminkan di dalam hati. Keempat, saudara, orang yang berdoa sambil berseru dengan suara keras itu, misalnya saya doa itu, Bapak Giti bilang amin. Saya pernah, saya doa di gereja karismatik ya, di muka itu Jermannya duduk di muka sendiri, ngomong amin, haleluya, begitu buang, sampai saya kaget. Saya yang kok doa itu kaget, gendong orang asal sepatu lah, kalau gila ya apa. Kalau dia mau amin, mau aminkan dalam hati lah, teriak, buang tersusu, buang tersusu. Tidak pakai mic, dia buang tersuaranya. Amin, glory, haleluya. Nah, buahnya, kalau mau lakukan itu, lakukan dalam hati. Apa perlu diucapkan mengganggu konsentrasi orang lain? Doa itu harus sunyi. Sunyi lagi orang lain. Bagaimana bisa sunyi kalau saudara teriak-teriak? Yang kelima, orang yang datang terlambat dalam ibadah dan tetap masuk ruang kebaktian sekalipun semua sedang berdoa. Biasanya malah, mumpung sedang berdoa, tidak ketok. Wah, kalau ada perempuan pakai satu hak, klotak. Ini, saudara, yang saya lihat di Amerika itu ya, mereka punya kesopanan dalam hal seperti itu, etikanya bagus sekali. Kalau mereka datang terlambat dan atau dosennya sedang doa atau sedang bacakan ayat Alkitab, mereka mandek di pintu.
berdiri terus sampai doanya berhenti, baca Alkitab, ayat Alkitab berhenti, baru mereka masuk. Kalau sedang dosanya ngajar, mereka masuk. Tapi kalau membacakan ayat Alkitab atau sedang berdoa, mereka mandek di sana, tak mau maju. Itu tradisi mereka, dan itu saya kira bagus ya. Sedang doa. Saya dulu pernah, dan ini laki-laki ya, orang yang jadi asyur itu ya, makanya itu harus orang yang juga rohani. Saya sedang doa ya, katakanlah saya di posisinya Pak Budis itu ya, lalu sana kan kosong. Lalu ini penuh AKB. Orang terlambat itu kosong, maunya dimasukkan situ. Saya sedang doa atau dibangun sama asyur. Minggir kakimu supaya ini bisa lewat. Saya kok tuh ngamuk pisu ini saya. Kalau itu tidak butuh rohani sebetulnya, akal sehat ya. Yang mesti nunggu kan dia. Masa orang berdoa dibangun terus, waduh saya kudu tak wantem saya hasilnya. Jadi saudara, ini konyol sekali ya. Terlambat itu suruh nunggu mestinya. Itu ajar yang benar, tunggu. Kalau memang sebetulnya kalau sudah apa ya, sudah mulai kebaktian ya, orang terlambat itu boleh digubris. Saudara sering beramah-tamah dengan orang yang datang telat. Oh, salaman. Saya datang telat itu boleh digubris. Suruh duduk. Karena sudah salaman dan sebagainya, saya ngajak ngomong. Itu mengacaukan ibadah. Jadi yang telat, ya biarkan masuk tapi jangan digubris. Jangan diajak salaman atau apa. Saudara, doa itu harus dalam suasana tenang, itu harus saudara perhatikan. Poin B, satu yang perlu dipikirkan adalah bukan hanya suasana di luar perlu sunyi, di luar diri kita, tapi terutama dan terlebih lagi di dalam hati kita ini yang lebih angel, saudara ya. Di luarnya bisa sunyi, nek di dalam mikiri utang, mikiri nggak punya duit, rumah kontrakan habis dan sebagainya. Waduh, mati saudara. Mikiri ujian, mikiri cewek dan sebagainya. Kita tetap tidak bisa doa, tidak berarti luarnya sesunyi apa. Jadi saudara, luar dan dalam sunyi baru kita bisa berdoa. Poin ketiga, Yesus berdoa secara pribadi. Saudara, persekutuan doa itu memang penting ya, karena punya kekuatan yang lebih besar secara logika ya. Mari kita lihat Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, dua orang ya, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ akan ada di tengah-tengah mereka. Dua sepakat, apapun dikabulkan. Betul-betul mutlak apapun? Tentu tidak. Lagi-lagi ayat harus dihubungkan dengan ayat. Matius 7:11, Tuhan hanya memberikan yang baik. 1 Yohanes 5:14, Tuhan memberikan kalau sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi harus ditafsirkan ayat dengan ayat. Tapi jelas bahwa dua orang ini ditekankan, maka jelas dari sini kekuatan dari persekutuan doa itu sebetulnya lebih besar. Ya, tapi saya katakan ini cuma secara teoritis saja, karena saudara doa dikabulkan atau tidak, itu mau tidak mau sudah ada kehendak Tuhan dulu. Sesuai dikabulkan, tidak peduli 1000 orang minta, nek memang tidak sesuai atau dalam pandangan Tuhan tidak baik, tidak bakal dikasih. Tapi jelas secara teoritis memang persekutuan doa punya kekuatan lebih besar dari doa pribadi, dan karena itu persekutuan doa itu penting. Doa syafaat di gereja ini tergolong lama ya, panjang ya doa syafaat dibandingkan di gereja-gereja lain. Saya dulu pernah waktu gereja saya di Malang, misionaris yang dari Korea itu mendengarkan penginjilnya berdoa syafaat, dan dia bilang doanya 7 menit terlalu lama. Saya pernah berdoa lebih dari 7 menit ya, dia bilang 7 menit terlalu lama. Apakah memang ada aturan bahwa doa dalam kebaktian itu harus pendek? Doa syafaat itu lalu harus pendek. Saudara, doa itu sesuatu elemen yang sangat penting, biarpun kalah penting dari firman, tapi saya kira itu ranking kedua. Pada waktu firman Tuhan bicara, maka itu tentu yang penting, paling penting. Pada waktu doa kita bicara pada Tuhan, itu menurut saya kedua terpenting. Kenapa itu harus pendek? Jangan merasa, oh dia doa syafaat kuasa lah. Persekutuan doa itu punya kuasa lebih besar,
itu perlu ditekankan. Tapi saudara, doa pribadi juga penting karena lebih bebas dalam ngomongnya. Persekutuan doa itu kan ada hal-hal yang kayak saya tidak bisa ngomongkan. Misalnya saya tahu Franklin punya hutang, ini contoh ya, saya tidak punya hutang. Tuhan, saya berdoa supaya Franklin hutangnya. Lu lah tahu kabeh, paling tidak tahu nih dia hutang lah, gak lucu kan, ini tidak etis jadinya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diomong dalam persekutuan doa, hal-hal yang sifatnya pribadi, sifatnya rahasia, tidak bisa diomong. Tapi dalam doa pribadi saya bisa doa sendirian. Tuhan, Franklin punya hutang, tolong dia supaya bisa bayar hutang. Saya bisa doa seperti itu. Jadi saudara, ini lebih bebas dan juga persekutuan dengan Tuhan terjadi lebih baik. Di samping saudara, kita memang dikatakan sebagai mempelai perempuan, dia mempelai laki-laki, berarti kita dengan Tuhan kayak pacaran. Memang orang pacaran pun kadang-kadang pergi bareng orang akeh, gak masalah. Mau piknik, mau makan bareng. Tapi nek terus-terusan kepingin bareng orang akeh, gak pacaran saudara. Tentu ada saat dimana kita mau hanya dia dan saya. Dan dalam hubungan kita dengan Tuhan yang digambarkan bagi orang pacaran juga, ada saat Tuhan mau cuma saudara sendirian dengan dia. Bahkan saudara punya istri atau pacar atau suami, dah saya dengan Tuhan. Ada saat bersama-sama dengan istri atau pacar dan sebagainya, tapi ada saat hanya aku dan Tuhan harus ada. Jadi saudara, itu jelas mendekatkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini jelas penting. Dan keempat dan yang terakhir, Yesus Allah dan manusia. Manusianya suci murni, dia merasa butuh doa dan dia menggunakan banyak waktu untuk doa. Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, dan karena itu Injil Lukas yang paling menunjukkan banyaknya doa Yesus. Lalu siapakah kita? Siapakah saudara sehingga tidak merasa butuh doa? Saudara, maukah lebih banyak berdoa? Jadi saudara, kita belajar dari pelayanan Yesus ya. Yang terpenting adalah firman. Lalu dia banyak berdoa. Jadi saudara, dua hal ini jadikan hal yang paling penting dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan dan doa. Kalau perahu, dua dayung, firman Tuhan dan doa. Ini doa, ini firman Tuhan. Lakukan dua-dua, perahunya maju. Dayung hanya dengan salah satu, perahunya muter saudara. Pakai yang kanan tok, dia muter belok yang sebelah kiri. Pakai kiri tok, dia muter ke sebelah kanan. Mubeng. Saudara tidak pernah dayung perahu, tidak gampang saudara. Saya di Pasir Putih dayung perahu, muter terus. Orang ini kok bisa dayung satu tangan. Dia ada takwaannya saudara, sehingga perahunya jalan lurus. Nek tidak dayung di kanan terus, mubeng sebelah sana saudara. Muter gak nyampe tuh. Nggak bisa sampai saudara, nggak bisa dayung. Nah, tapi kalau ada dua enak memang maju ya. Tapi masih dua-dua digerakkan. Doa dan firman, mari kita jadikan hal yang penting dalam kehidupan kita untuk memajukan kerohanian kita dan memajukan gereja secara umum. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami sudah mendapatkan banyak hal tentang ajaran dan praktek yang salah, geblak dan sebagainya. Juga tentang firman sebagai hal yang terpenting, doa sebagai hal yang kedua terpenting, persekutuan doa dan doa pribadi kepentingannya masing-masing. Tolong Tuhan supaya kami bisa mempraktekkan apa yang kami dengar, dan semua ini bisa betul-betul kami terapkan dan berguna untuk kerohanian kami maupun seluruh gereja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.